Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar analisis runtun waktu. Hal yang paling berkaitan dengan analisis runtun waktu adalah forecasting atau peramalan. Peramalan merupakan suatu kegiatan memprediksi masa depan seakurat mungkin menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk data historis dan pengetahuan tentang peristiwa masa depan yang mungkin mempengaruhi prediksi. Terdapat dua macam metode peramalan, ya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kapan metode kualitatif ini digunakan dan kapan metode kuantitatif ini digunakan? Metode kualitatif digunakan jika data historis tidak tersedia. Kemudian, metode kualitatif ini merupakan metode yang bersifat subjektif dan kegiatan peramalan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif biasanya hanya berupa judgmental forecast ataupun menggunakan analogi. Kemudian, metode kuantitatif digunakan ketika data historis tersedia. Pada metode kuantitatif, model dapat dikonstruksi berdasarkan data ataupun teori yang ada. Metode kuantitatif ini dapat digunakan karena adanya asumsi pola masa lalu akan berlanjut di masa depan. Asumsi ini dikenal dengan assumption of constancy. Berikut merupakan tahap proses peramalan. Tahap yang pertama dalam melakukan peramalan adalah mendefinisikan masalah. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa yang akan kita ramalkan. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Setelah mengetahui apa yang akan kita ramalkan, kita mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan peramalan tersebut. Dan dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu eksplorasi data. Dari data yang tersedia, kita buat grafik dari data tersebut sehingga kita bisa mengetahui pola apa yang ada pada data tersebut. Setelah kita mengetahui pola dari data, kemudian kita pilih modelnya. Dalam hal ini, kita bisa memilih satu ataupun lebih dari satu model yang bersesuaian dengan pola data yang telah kita grafikkan terlebih dahulu pada tahap eksplorasi data. Dan tahap yang terakhir yaitu melakukan evaluasi model. Setelah hasil peramalan diketahui, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap model, apakah model tersebut memang betul-betul baik untuk melakukan peramalan dari data yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk dalam data runtun waktu. Data runtun waktu atau yang biasa kita kenal dengan data time series merupakan jenis data yang terdiri atas variabel-variabel yang dikumpulkan menurut ukuran waktu dalam suatu rentang tertentu untuk satu kategori atau individu tertentu. Jadi, di sini poinnya adalah data tersebut dikumpulkan dalam suatu rentang waktu tertentu dan data tersebut terdiri dari satu kategori atau individu tertentu. Sebagai pembeda, mari kita lihat pengertian dari data cross-section. Data cross-section merupakan jenis data yang terdiri atas variabel-variabel yang dikumpulkan pada sejumlah individu atau kategori pada satu waktu tertentu. Jadi, untuk data cross-section, poinnya adalah data tersebut dikumpulkan ya pada sejumlah individu atau kategori dan waktu pengumpulannya hanya pada satu waktu tertentu. Nah, selanjutnya data panel atau data pool ini merupakan jenis data yang dapat dipandang sebagai gabungan dari data cross-section dan data runtun waktu. Berikut merupakan pola data runtun waktu. Ada 4 pola data runtun waktu. Yang pertama adalah pola horizontal, kemudian yang kedua ada pola musiman, yang ketiga ada pola kecenderungan atau tren, dan yang keempat ada pola siklus atau siklikal. Ya, kalau kita lihat pada gambar berikut ini,
Tentukan grafik dari data runtun waktu ini masuk ke dalam pola data yang mana. Oke, saya akan beri nomor 1 untuk grafik ini, 2, kemudian 3, dan grafik yang terakhir 4. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah satu persatu terlebih dahulu berkaitan dengan pola data runtun waktu. Pola horizontal, yaitu suatu pola yang sedemikian sehingga semua sifat statistiknya tidak berubah dengan pergeseran waktu. Dia bersifat time invariant. Dalam aplikasi, sifat statistik yang sering menjadi perhatian adalah rata-rata data. Berikut merupakan gambaran mudah untuk kita mengetahui apa itu pola horizontal. Pola musiman, pada plot data menurut waktu, untuk pola musiman terlihat adanya fluktuasi berulang dan beraturan dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan contoh grafik dari pola musiman. Terlihat dari data, untuk periode yang sama terjadi kenaikan ataupun penurunan data. Kita lihat data akan selalu naik pada periode summer. Kenaikan yang kedua juga pada summer, kenaikan yang ketiga juga pada summer. Kemudian, data mengalami penurunan terendah yaitu pada periode winter. Ini juga pada periode winter, dan yang terakhir juga pada periode winter. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pola musiman. Fluktuasi berulang tersebut pada kurun waktu tertentu yang sama. Selanjutnya adalah pola siklus, ya. Pola siklus ini sebenarnya seperti musiman, namun umumnya periode waktunya itu relatif lebih panjang dibandingkan dengan musiman, dan periode waktu kenaikan ataupun penurunan dari data itu tidak beraturan, ya. Untuk pola siklus ini biasanya untuk kenaikan ataupun penurunan datanya lebih dari 2 tahun. Ini adalah contoh grafik dari pola siklus. Dan yang terakhir adalah pola tren, ya. Pola ini ditandai dengan adanya bentuk penurunan atau kenaikan data dalam perubahan waktu. Poinnya adalah adanya penurunan ataupun kenaikan data. Berikut merupakan visualisasi dari pola tren. Dan di sini untuk visualisasinya adalah untuk pola tren naik. Karena adanya kenaikan dari data dan pada periode waktu pertama sampai dengan periode waktu terakhir pada data tersebut. Baik, demikian untuk materi pengantar analisis runtun waktu. Semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.